Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pengembangan kreativitas anak CIBI yang diampu oleh dosen Ibu Dewi Ratih Rapisa MPD dan Ibu Eviani Damastuti MPD. Dan kami dari kelompok 9 kelas A2 akan memaparkan hasil analisis asesmen anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Sebelum masuk materi, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama Eliska Wisyal Minadayo, kedua Indah Putri Pratiwi, ketiga Muhammad Rizaldi Azwa. Slide selanjutnya biodata anak. Anak bernama Raknala Narendra Kevin Arianto, tempat dan tanggal lahirnya di Pontianak, tanggal 28 Agustus 2011. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak tunggal, bersekolah di SD 10 Muhammadiyah Banjarmasin, kelas 4, alamat di Komplek Benyamin Residence, Klaster Asoka, nomor 5, Kertakhanyar, Kalimantan Selatan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A berdasarkan teori Renzulli. Yang pertama, potensi. Berdasarkan dari beberapa wawancara dari hasil instrumen kecerdasan menurut Renzulli, bahwa potensi yang anak punya adalah anak mampu membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh guru. Anak pun mampu menguasai materi dari guru dan belajar mandiri dengan hanya 1-2 kali pengulangan. Anak mampu dengan cepat menjawab pertanyaan mengenai materi yang dijelaskan oleh guru. Anak mampu mengingat dan menjelaskan kembali materi yang baru diberikan. Anak mampu mengoreksi dan mengkritisi tentang persoalan yang sedang terjadi atau yang pernah terjadi. Anak mampu mengomentari secara kritis tentang persoalan yang sedang terjadi. Anak mampu menemukan solusi suatu masalah dengan cara yang berbeda daripada anak umumnya. Anak lebih memilih menemukan solusi masalah dengan berdiskusi bersama orang yang lebih dewasa. Anak mampu mengekspresikan perasaannya berupa mimik, gestur dengan tepat terhadap suatu kejadian yang ada. Anak mampu berperan aktif saat diskusi berlangsung, seperti memberikan pendapat, menyanggah secara langsung. Dan anak juga lebih menyukai kegiatan verbal daripada kegiatan tertulis. Anak mampu meyakinkan atau mempengaruhi lawan bicaranya terhadap apa yang disampaikannya. Anak mampu merespon dengan spontan secara verbal tentang suatu pembahasan. Anak mampu mengenal angka sebelum usia sekolah. Anak memiliki keingintahuan yang tinggi. Anak selalu penasaran dan selalu mencari tahu tentang hal-hal yang baru ia lihat maupun dengar sampai hilang rasa penasaran tersebut. Anak senang mempersoalkan pertanyaan, seperti mengapa hal itu terjadi. Anak selalu mencari tahu informasi terbaru tentang hal yang ia sukai. Anak mampu memberikan argumen jika pendapat guru tidak sesuai. Anak berperan aktif dalam diskusi kelas, seperti bertanya, menjawab, atau menyanggah. Yang kedua, hambatan. Berdasarkan dari beberapa wawancara dari hasil instrumen kecerdasan menurut Renzulli, bahwa hambatan yang anak punya adalah dalam IQ di atas rata-rata, anak kurang mampu menjelaskan materi abstrak seperti rotasi bumi, terbentuknya pelangi, dan sebagainya, yang melebihi tingkatan materi siswa pada umumnya. Anak kurang mampu mendemonstrasikan suatu materi yang abstrak dalam bentuk sederhana. Anak kurang mampu mengingat lalu menceritakan kejadian masa lalu. Anak kurang mampu menyampaikan pendapat secara verbal dengan lancar walaupun dengan kalimat yang rumit, seperti penggunaan kata-kata ilmiah. Anak kurang mampu menindaklanjuti dengan memberikan solusi tentang persoalan yang sedang terjadi. Anak kurang mampu menyelesaikan permainan logika, seperti TTS dan Rubik. Anak kurang mampu memaparkan sebab dan akibat, seperti fenomena alam, kriminalitas, ekonomi sosial, pendidikan, dan politik. Ketiga, kebutuhan. Dilihat dari hambatan yang dialami oleh anak, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak yaitu sebagai berikut. Kebutuhan anak terlihat dari anak yang kurang suka meluangkan waktu untuk membaca dan pergi ke perpustakaan. Sebaiknya guru maupun orang tua lebih sering mengajak anak membaca buku yang menarik untuk anak dan lebih sering mengajak ke perpustakaan agar anak terbiasa dan makin luas pengetahuannya dengan membaca.
Selain itu, anak juga kurang mampu berinovasi untuk membuat karya berdasarkan imajinasinya, yang mana sebaiknya kita sebagai guru maupun orang tua lebih sering mengasah otak kanan anak dengan mengajak anak melukis ataupun mengasah skill seninya agar kreativitas dalam berpikir anak makin terasah dan anak mampu berimajinasi dan berinovasi untuk menghasilkan suatu karya yang hebat. Kemudian ada perilaku negatif. Berdasarkan dari beberapa wawancara dari hasil instrumen yang dilakukan bahwa potensi yang ada di perilaku negatif oleh anak adalah anak tidak suka mengoreksi teman sebayanya atau orang dewasa menggunakan kata-kata dan tindakan yang kurang sopan. Anak tidak mudah mengkritik teman sebayanya atau orang dewasa secara berlebihan tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Kemudian anak tidak suka mengomentari dan mengoreksi perilaku dan penampilan orang dewasa atau teman sebayanya. Anak tidak suka mencari kesalahan orang dewasa yang menurutnya tidak sesuai. Anak tidak suka mengkritik pelanggaran moral atau perilaku yang masih dapat diterima orang lain secara berlebihan. Kemudian anak tidak melontarkan lelucon dengan mengorbankan orang lain. Lelucon ini bisa menyangkut fisik, nama, atau kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Anak tidak membuat lelucon dengan cara tidak lazim, misalnya mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang orang tuanya, keluarganya, sahabatnya, aib seseorang, dan sebagainya. Anak tidak suka menjahili orang lain dengan mengakali atau mengelabui secara berlebihan. Anak tidak senang mengambil alih tanggung jawab orang lain. Tidak suka ikut campur dalam masalah orang lain. Anak tidak suka mengarahkan teman sebaya dengan cara-cara yang merugikan orang lain. Kemudian ada hambatan. Berdasarkan dari beberapa instrumen asesmen yang dilakukan ke anak, hambatan perilaku negatif oleh anak ini dijabarkan sebagai berikut. Anak terkadang lebih senang berteman dengan orang yang lebih dewasa darinya. Anak terkadang tidak mau mendengarkan pendapat dari temannya karena dia lebih percaya dengan hasil pemikirannya. Anak terkadang tidak suka dengan hal-hal yang monoton. Anak sering tidak senang dengan mata pelajaran yang diulang-ulang. Anak sering suka menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Anak terkadang suka menjawab sebelum pertanyaan selesai. Anak sering tidak mementingkan orang lain yang sedang berinteraksi. Yang ia tahu hanyalah ia mau bertanya dan berbicara kepada orang itu. Kemudian ada kebutuhannya. Dilihat dari hambatan yang dialami oleh anak, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak yaitu sebagai berikut. Kebutuhan anak terlihat pada perilaku anak sering tidak senang dengan mata pelajaran yang diulang-ulang. Dengan kata lain, anak memerlukan pembelajaran yang baru atau bisa yang divariasikan lagi sehingga bisa membuat dia tertarik dan senang untuk mempelajarinya. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu potensi. Berdasarkan dari beberapa instrumen yang telah kami lakukan, kemampuan awal anak atau potensi anak dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Anak dapat menunjukkan kemampuan memiliki gambaran yang jelas tentang kata-kata di benaknya sebelum menulis atau membaca. Anak juga dapat belajar lebih banyak dengan menonton televisi atau film. Bagi anak, ia menyukai hal-hal yang mengandung banyak makna tersirat maupun tersurat daripada ilmu pasti seperti matematika dan bidang sains. Anak sering merujuk pada hal-hal yang pernah anak dengar atau baca pada saat bercakap-cakap. Yang kedua yaitu dalam kecerdasan matematis logis. Anak menunjukkan kemampuan atau kegemaran dalam matematika atau ilmu pasti. Anak memiliki kegemaran dalam bermain game atau memecahkan teka-teki yang menggunakan penalaran logis. Anak memiliki kegemaran membuat eksperimen sederhana. Dan anak juga memiliki potensi penalaran yang tinggi dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial. Anak menunjukkan kemampuan berimajinasi bayangan visual. Anak peka terhadap warna. Anak tidak mudah tersesat di daerah yang belum kenal atau benar. Anak lebih menyukai bahan bacaan yang memiliki banyak ilustrasi atau gambar. Anak dapat dengan mudah membayangkan bagaimana penampakan suatu benda jika dilihat tepat dari atas, seolah-olah sudah benar-benar berada di atasnya. Nah, yang selanjutnya yaitu hambatan. Berdasarkan dari beberapa instrumen yang kami coba ke anak, hambatan yang dialami anak yaitu dijabarkan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu dalam kecerdasan linguistik, anak menunjukkan hambatan atau tidak menyukai permainan yang melibatkan kata seperti Scrabble, agram, atau menyusun kata-kata yang hurufnya diajak. Anak juga tidak pandai meragaki kata-kata atau kalimat seperti puisi atau pantun. Anak tidak bisa diminta untuk menjelaskan kembali makna kata yang digunakan dalam tulisan maupun pembicaraannya. Dalam kecerdasan naturalis, anak menunjukkan hambatan, tidak suka mengikuti semacam organisasi yang berkaitan dengan lingkungan. Anak tidak memiliki teman yang menyukai tentang alam. Dan yang terakhir yaitu dalam kecerdasan musikal, anak menunjukkan hambatan pada anak tidak suka mendengarkan beberapa alat musik. Saat menghabiskan waktu luang, anak tidak bisa menyanyikan kembali karya musik dengan sekali dengar. Anak tidak bisa memiliki kebiasaan ngetuk-ngetuk jari berirama atau bernyanyi kecil ketika bekerja atau belajar sesuatu yang baru. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan. Dilihat dari hambatan yang dialami anak, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan anak yaitu kebutuhan anak terlihat pada kegiatan yang melibatkan alam dan fisik dan kegiatan luar yang ada di lingkungan sekitarnya, karena anak ini kurang minat dengan kegiatan tersebut, dan karena faktor sekolahnya sampai sore atau secara daring, jadi mengurangi aktivitas di lingkungan luar, dan apabila hari libur jarang untuk melakukan kegiatan di luar, dan juga anak kurang mempelajari dalam bidang musik.